anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung melaksanakan reses daerah pemilihan 4 di Kabupaten berjuluk Bumi Begawi Jejama. Rombongan terdiri dari 10 anggota DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020. Sebagai koordinator tim dipimpin oleh Dr. Randes Haji Muklis Basri MSI dari fraksi Gerindra, Wakil Koordinator Haji Dadang Sumpena SSOS MM fraksi PDI Perjuangan, anggota Nuril Anwar SSOS fraksi Nasdem, Yanuar Irawan SE fraksi PDI Perjuangan, Mirzali SS SHM HMKN dari fraksi Gerindra, Joko Santoso SP dari fraksi PAN, Azwan Syah SAG Haji fraksi PKB, Haji Supriyadi Hamzah SH fraksi Golkar, Amaluddin SH fraksi Demokrat, Haji Heni Susilo fraksi PKS, dan disambut langsung oleh Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handajani SEMM, Wabub Haji AM Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Haludis, Asisten Staf Ahli serta jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD di ruang rapat utama Bupati Tanggamus. Ketua Tim Koordinator Dr. Randes Haji Muklis Basri menyampaikan bahwa reses dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat Tanggamus di daerah pemilihan 4. Salah satunya Kabupaten Tanggamus. Terlebih dahulu melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, beserta jajarannya untuk mendapatkan informasi apa saja hal-hal yang dapat diperjuangkan di Provinsi Lampung. Hasilnya diketahui bahwa bidang infrastruktur, pariwisata, perikanan, kelautan, dan pendidikan masih menjadi fokus utama. Apa yang disampaikan oleh Bupati tadi, permasalahannya infrastruktur, bahwa jalan-jalan milik provinsi ini membutuhkan perhatian khusus. Maka dari itu, ini pekerjaan rumah atau PR bersama. Kami pun akan perjuangkan apa yang menjadi aspirasi pemerintah dan masyarakat Tanggamus, bahwa jalan-jalan milik provinsi ini memang harus segera diperbaiki. Akan kita bahas hasilnya ini saat hearing nanti di provinsi, jelasnya. Lanjutnya, selain item yang disebutkan tadi, kawasan hutan juga menjadi perhatian, serta kawasan industri maritim atau KIM, walaupun notabene KIM adalah domain ranah dari pemerintah Tanggamus. Namun DPRD Provinsi Lampung akan tetap memberikan dorongan apa yang menjadi kebutuhan dalam rangka mendorong percepatan kawasan industri maritim atau KIM. Sejauh masuk dalam ranah provinsi, pihaknya akan berjuang bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Kegiatan reses ini kami laksanakan di beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Dan reses ini ketiga kalinya kami laksanakan. Semoga apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa menjadi bahan kami untuk diperjuangkan di provinsi. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat serta pemerintah Tanggamus atas kepercayaannya kepada kami dalam mengemban amanah, ucap Ketua DPC Partai Gerindra Tanggamus. Sementara itu, Bupati Tanggamus, Hajah Dewi Handajani SEMM pun mengatakan bahwa reses ini menjadi ajang komunikasi antar pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dirinya berharap apa yang menjadi program-program yang menjadi kewenangannya provinsi, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kelautan seperti dermaga, SMK pertanian, ada banyak yang telah disampaikan saat pertemuan bersama anggota DPRD Provinsi Lampung tadi. Saya berharap apa yang telah kita sampaikan dan sangat dibutuhkan dapat terakomodir di tahun 2020. Seperti kawasan industri maritim atau KIM telah kita sampaikan. Mudah-mudahan saat pembahasan nanti, Tanggamus dapat lebih diprioritaskan. Masih banyak sekali permasalahan serta program-program yang bisa kita wujudkan bersama, yang merupakan sinergisitas antara pemerintah kabupaten dan pemerintah Provinsi Lampung, tandas Bupati. Dari Tanggamus, reporter Duta News TV, Saparudin melaporkan.
maritim ya, Kamus Industri Tanggamus ya. Di samping hal-hal lain yang kita bahas. Nah ini kan sudah berlarut-larut nih Do. Nah langkah selanjutnya yang Kim. Tadi kita udah dapat informasi dari Bu Bupati bahwa persoalan ini kan hanya hal internal, ya internal antara Pertamina dengan pihak ketiga yang pengelola, yang calon pengelola. Nah saya pikir ini nanti kita akan coba untuk mendorong ini. Kalau masalah internal seperti kata Pak Mirzali ini teknis sekali ya. Jadi saya pikir sedikit lagi kalau udah seperti itu. Yang jadi masalah ini karena kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat itu yang biasanya dan perundang-undangan. Tapi kalau masalah teknis internal mereka, nah ini kita juga baru tahu ini tadi. Nah, saya pikir nanti Pak Mirzali yang menjelaskan masalah ini karena beliau yang menangani ini sedang menggarap perda tentang zonasi, termasuk itu nanti dalam pembahasan juga. Poinnya pertanyaan sudah kita tangkap, jadi bahwa tadi menjadi perhatian bersama dari Bu Bupati dan teman-teman dari DPR juga terkait dengan kawasan industri maritim. Perlu diketahui kawasan industri maritim yang berlokasi di Tanggamus itu sudah masuk dalam Perda 1 2018 di Provinsi Lampung. Nah setelah kita cari informasi, ternyata tidak ada kendala dari segi aturan dan kemasyarakatan. Hanya ada kendala teknis di internal pihak-pihak kan, yang akan melakukan kegiatan di sana, dan perbedaan internal itu tidak boleh menghambat kepentingan yang lebih besar. Nah ini ada momentum, ada revisi terkait dengan perda zonasi itu. Kami sudah menjadwalkan untuk Pansus sudah menjadwalkan untuk pertemuan, memanggil Bupati terkait dengan informasi ini. Kemudian kami sudah menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan Pertamina pusat. Jadi mudah-mudahan dalam sebulan 2 bulan ke depan ini kita sudah mendapatkan informasi terkait progres kawasan industri maritim. Perhatian dari perda itu, nah kan ini kan terkait dengan kewenangan, kewenangan yang yang diindikasikan ada pelanggaran ini menjadi kewenangan DKP provinsi atau ini menjadi pelanggaran terhadap alur pelayaran dari Kementerian Perhubungan. Nah itu yang kita baru mendapatkan informasi, dan di DPRD sendiri itu masih dalam tahap pembahasan. Nah nanti mungkin pulang dari sini sebagai bahan masukan, karena kelautan itu menjadi mitra kerja di Komisi 2, nanti akan Komisi 2 Pak Eni nanti yang akan memanggil DKP nanti untuk menindaklanjuti persoalan yang terkait dengan pukat ini. Dan dulu kita adakan hearing dulu dengan DKP provinsi. Karena di zaman menteri sebelumnya cantrang itu sama sekali dilarang. Nah, tapi ada kebijakan yang baru. Cantrang boleh. Nah, sejauh mana yang boleh ini? Karena yang kita dengar informasinya itu ada ukuran-ukurannya juga yang boleh ini. Nggak boleh, nggak secara umum dia boleh gitu kan. Nah, itu pentingnya kita melakukan pendalaman dulu dengan OPD yang membidangi ini kan, kami.